Salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah pada hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita meskipun kita tinggal di rumah masing-masing. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan hadirat Tuhan turun di tengah kita. Bapa Surgawi, kami mohon urapan kuasa-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Mohon kuasa Tuhan, sukacita surgawi melingkupi kami, sampai kami bisa bersekutu dengan firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Kami bersyukur dan kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita semua menaikkan satu pujian. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan. Selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus membelaiku. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus membelaiku. Sekali lagi kita pujikan. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus membelaiku. Kasih karunia, kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan
kesehatan, keselamatan dari Yesus membelenggu, keselamatan dari Yesus membelenggu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon hikmat dari Tuhan, urapan dari Tuhan untuk membuka kebenaran firman-Mu yang akan memberi kekuatan, mengarahkan kami, memimpin, melengkapi, memberi tenaga dan kuasa supaya kami terus berjalan dalam mengikut Tuhan dengan berkemenangan. Apalagi nanti perjamuan kudus memeteraikan kami sehingga kekuatan itu berlimpah-limpah yang datangnya dari Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan memimpin dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kekasih kami panjatkan syukur dan doa kami. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Saudara, ini kebenaran Tuhan yang ditulis untuk kita pahami bahwa Bapa menginginkan penyembah yang benar. Ya, mengapa Tuhan menghendaki kita jadi penyembah yang benar? Kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang keempat, ya, Injil Matius pasal yang keempat, ayat 8 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan di sana menegaskan bahwa iblis pun ingin disembah. Itu sebabnya dia ingin juga menggagalkan rencana Allah yang sedang dilakukan atau dikerjakan untuk digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya dia membawa Kristus ke padang gurun dan mencobai. Di ayat yang ke-8 dan 9 ini adalah pencobaan yang ketiga. Ya, nanti saudara baca satu perikop dari pasal 4 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-11 akan menemukan tema tentang pencobaan di padang gurun. Nah, pencobaan yang ketiga ini iblis berkata, dan iblis membawa Tuhan Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis pun dia minta disembah. Ini terlalu berani karena yang dihadapi adalah anak Allah yang hidup. Iblis tahu itu. Tapi kalau ini gagal, maka gagallah semua rencana Tuhan. Itu sebabnya dengan ayat ini, maka Tuhan mengingatkan kita supaya kita serius dalam menanggapi Matius pasal 4 ayat 23, yaitu Tuhan menghendaki penyembah benar. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Sekarang, kalau kita tidak mulai, terlambat. Kalau misalnya baru mulai sekarang pun juga sebetulnya sudah terlambat. Tetapi masih di dalam anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita harus cepat. Ya, kemarin saya sudah menyampaikan, kejar itu cepat. Jadi dengan serius, ambil waktu yang sungguh, jangan sembrono dengan kesempatan, karena iblis pun bekerja dengan lebih giat, ingin membunuh manusia.
Itulah sebabnya hari ini kita tidak onsite tetapi online. Sebab kita mengikuti anjuran supaya kita beribadah di rumah. Saudara, inilah keadaan darurat. Itu sebabnya saat ini mari kita terbuka dan lihat. Inilah iblis bekerja dengan lebih giat, meningkatkan jikalau boleh lebih banyak membunuh manusia dengan virus corona ini. Ya, tapi kita bersyukur saudara dan saya masih mau dengar Tuhan. Nah, tapi perhatikan dengan baik-baik, ayat ini mengingatkan kita di saat yang tepat. Bahwa Tuhan tidak mau saudara hilang begitu saja. Jadilah penyembah yang benar. Nah, kata penyembahan, menyembah dari asal kata sembah. Jadi penyembahan itu sama dengan persembahan hidup. Sembah, mendapat awalan dan akhiran menjadi penyembahan. Nah, sembah mendapat awalan dan akhiran menjadi persembahan hidup. Ya, jadi penyembahan itu adalah bukti dari penyerahan hidup. Makanya kalau saudara baca di dalam Roma pasal 12 ayat 1, ini yang seringkali kita baca, itu kebenaran yang baku yang Tuhan ingin tuntun supaya saudara mengenal sekarang lebih dalam. Persembahan itu wujudnya seperti ini. Ya. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mempersembahkan bukan hanya waktu tetapi membawa hidup kehadirat Tuhan di dalam realitas ibadah. Itu adalah persembahan yang tidak bisa diganti oleh apapun. Ini yang disebut sebagai ibadah yang sejati, membawa persembahan. Jadi ibadah sejati itu membawa persembahan. Persembahan yang termulia adalah tubuh kita, hidup kita ini. Kemudian karena Tuhan menjanjikan berkat, kalau kita ingin juga diberkati dengan berlimpah-limpah, kita juga diajar untuk mempersembahkan berkat yang kita terima dari Tuhan. Sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan dan Tuhan titip. Itu bukan saudara yang memberi, tapi Tuhan titip, yaitu perpuluhan. Itu Tuhan titip. Dititipkan, itu sebabnya yang satu ini kepunyaan Tuhan. Mengembalikan yang Tuhan punya. Jadi perpuluhan itu sebetulnya bukan korban, tetapi adalah mengembalikan, artinya kita orang bisa dipercaya. Bahwa kita melakukannya dengan baik barang titipan itu. Nah, kemudian ada persembahan syukur, nah itu dari kerelaan kita. Persembahan kolektan itu kerelaan kita. Persembahan tatangan, persembahan kasih, dan lain-lain yang digerakkan oleh Tuhan sehingga kita ingin membantu dan menolong, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk kebutuhan orang lain, menolong orang lain yang sedang susah dan kekurangan. Itu adalah gerakan hati, itu saudara yang berkorban. Saudara yang memberi, itu adalah hak saudara yang 90% itu tadi, sebagian bisa disampaikan sebagai persembahan untuk orang lain. Tetapi persembahan yang utama yang Tuhan ingin dan itu tidak boleh dilupakan ialah persembahan hidup. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, ini ketentuan dari Tuhan. Nah, kalau kita menggenapi ini, bagikan saudara adalah memiliki suatu komitmen sebagai penyembah yang benar. Kemudian,
Kalau saudara membaca di dalam kitab Yudas, Yehuda itu, ya, di akhir sebelum Wahyu ada satu lembar, bahkan satu pasal saja, tidak ada pasal yang lain, yaitu satu pasal di ayat yang ke-20. Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ya. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Atas dasar. Jadi dibangun di atas dasar. Kalau membangun jangan tidak ada dasar. Lah dasarnya ini apa? Dasar itu ialah firman Tuhan. Kalau saudara baca di Matius pasal 7, di sana akan disebutkan tentang kebenaran itu. Ya. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 27 itu satu perikop yang menulis tentang dua macam dasar. Ini yang harus dimiliki oleh manusia. Tidak ada lain. Jadi kalau dia tidak mau membangun di atas dasar salah satunya ini, ya sebetulnya dia tidak berbuat apa-apa, tidak membangun apa-apa. Kalau dia percaya, bagaikan orang yang membangun. Bangunlah dirimu, imanmu di atas dasar. Jadi iman kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Itu kalau mendengar firman. Bagaikan orang bijaksana juga seperti orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu karang. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya ada dasarnya tapi pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi di sini Tuhan ingin menegaskan bahwa dasar itu adalah membangun di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi percaya kepada firman Tuhan, makanya ayat di dalam Yudas tadi disebutkan dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Sebab roh itu menurut Yohanes pasal 16 ayat 13 kemarin saya sudah menerangkan bahwa roh itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran bahkan hal-hal yang akan datang. Jadi dari sini sudah kita mendapat satu arahan yang tepat. Penyembah yang benar adalah suatu bukti bahwa dia mengeterapkan kehidupannya beribadah yang sejati. Hadir di dalam hadirat Tuhan, hadir dalam pertemuan ibadah kita, sebagaimana dibiasakan sebagian orang, dan kita harus makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, untuk saat ini saja kita berhimpun di kejauhan, di rumah masing-masing, hanya diimpunkan dengan teknologi, namanya online. Tapi yang sebenarnya bukan begini ibadah itu. Bertatap muka, kemarin saya sudah menjelaskan itu. Tetapi secara darurat kita harus menjadi bukti bahwa kita taat ya, dengan aturan yang ada. Karena ditutup 10 hari menurut keputusan bupati, itu sebabnya kita pun juga tidak beribadah di dalam rumah Tuhan hari ini. Ya, kita doakan supaya segera berlalu dengan baik dan ini bisa ditekan menurun. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, mari kita lanjut. Itulah sebabnya diperlukan pelayanan. Nah, pelayanan itu atau pelayan itu dipilih Tuhan. Pelayan pokok ada 5.
Tapi ada pelayan-pelayan yang lain yang membantu siapapun dia dan karunia apapun yang dilakukan atas dasar dorongan dari Roh Kudus untuk mendukung dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, arahnya adalah satu, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Itu di Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 16 ya. Kemarin sudah dijelaskan dengan panjang lebar dan ini berkali-kali. Dan pelayan itu dipilih Tuhan. Ditentukan oleh Tuhan, kemudian orang menanggapi dan merelakan hidupnya, mempersembahkan hidupnya bukan hanya ibadah, tapi mau melayani. Itu adalah satu tingkatan yang lebih tinggi daripada sekedar ibadah. Itu adalah korban yang lebih tinggi nilainya. Itu Tuhan yang akan memperhitungkan upah yang akan diterimanya. Itu sebabnya nanti ada mahkota yang berbeda-beda. Ada tingkatan dalam pemerintahan ilahi, sebab di dalam kerajaan 1000 tahun kita ikut memerintah bersama Kristus. Dialah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan yang memerintah di atas muka bumi ini selama 1000 tahun. Nah, itu tingkatannya berbeda-beda nanti. Nah, itu sebabnya pengeterapan kebenaran firman Tuhan ini ada hasilnya. Memang waktu kita tidak sama dengan waktunya Tuhan. Jadi kesetiaan dan kesungguhan kita itu dinilai oleh Tuhan. Nah, pelayan itu penting. Sebab pelayan itu sebagai yang melatih. Bagaikan pelatih. Nah, kalau saudara baca di dalam kitab Ibrani, pasal yang kelima, ayat yang ke-14, di sana dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, saya sudah menjelaskan ini, namun ini adalah kaitannya untuk menekankan bahwa betapa pentingnya penyembah yang benar. Yaitu cirinya sampai dia bisa beribadah dengan sepenuh hati, dengan kerelaan. Bahkan meningkat, dia mempersembahkan hidup, dia ambil bagian dalam pelayanan sekecil apapun. Kalau itu pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan, maka itu sangat berharga dan Tuhan menghargai. Bagaikan dia melatih. Makanya pelayan itu melatih. Kalau ada nyanyian baru kan kita diajak, mari kita berlatih nyanyian ini. Nah, nyanyian yang kita sudah nyanyikan adalah nyanyian-nyanyian yang sudah hafal dan jumlahnya begitu banyak sehingga kita tinggal mengulangi karena sudah dilatih dan kita bisa. Waktu latihan belum benar nyanyinya, tapi kalau sudah baru bisa mengangkat hati dan mempersembahkan itu bagi kemuliaan Tuhan. Kalau latihan belum sepenuh hati, wong dia aja belum bisa nyanyi. Demikian seterusnya. Berkhotbah ini juga dilatih. Dulunya dilatih. Dipanggil khusus, kemudian dididik secara khusus di perguruan teologi. Ya, maka di sana diukur, kemudian dinyatakan lulus dan diuji, diberi praktek dan teori juga. Sehingga dia bisa membuat suatu pelayanan yang baik. Nah, semua itu latihan. Panca indera ini menggambarkan suatu keadaan yang bisa menangkap hal-hal yang rohani. Mata itu hanya melihat sesuatu yang kelihatan. Tetapi penglihatan itu ya dengan mata. Tapi kalau di bumi ini terbatas kalau dengan mata. Tapi kalau penglihatan, apalagi dia mendapat karunia penglihatan. Dia bisa melihat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara besar yang dinyatakan Tuhan. Ya, mendengar itu dengan telinga. Tapi pendengaran itu salah satu dari panca indera. Ya, lidah ini untuk mengecap makanan. Tetapi pengecap itu bukan hanya mengecap makanan. Kita bisa mengecap betapa baiknya Tuhan
Kecaplah dan lihatlah. Dengan mata kita nggak bisa lihat Tuhan. Tapi dengan penglihatan rohani kita bisa lihat Tuhan. Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebenaran firman Tuhan bisa kita kecap, bisa kita rasakan di dalam hidup ini. Itu pengecap, bukan lidah pengecap. Itulah sebabnya disebut panca indera. Kalau ini organ tubuh, mata, kuping, mulut, dan seterusnya ada panca indera. Ya, panca indera. Ini adalah kebenaran Tuhan. Itu sebabnya di 1 Timotius itu dijelaskan juga tentang kebenaran ini, yaitu melatih. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, ini ayat berikutnya, yaitu tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Apa sih yang dilatih? Ini sebetulnya kalimat singkat. Yang saya maksudkan hanya 3 kata ini saja. Latihlah dirimu beribadah. Itu ditulis di sana. Dan itu huruf besar dan titik. Latihlah dirimu beribadah. Apa yang dilatih? Sebetulnya yang dilatih itu pengertiannya itu. Ya, kita sudah biasa duduk. Tapi berapa banyak yang dia tidak sepenuh hati merelakan waktunya. Itu harus sudah dikontribusikan waktu ini. Misalnya 2 jam saya untuk Tuhan. Ya sudah. Matikan atau berhentikan semua kegiatan yang lain. Depending atau sudah dipesan bahwa hari itu HP-nya sudah tidak nyambung dengan yang lain. Tetapi hanya digunakan untuk membuka firman Tuhan kalau saudara pakai elektronik. Tapi kalau saudara pakai Alkitab itu akan lebih baik sebab ini nggak usah bayar. Jadi buka tidak ada pulsanya dan itu akan lebih baik. Itu sebabnya saya selalu juga menggunakan Alkitab selagi masih bisa digunakan. Ya, itu sebabnya pelayanan itu penting, mengarahkan kita, melatih kita. Yang dilatih itu sebab kadang-kadang ibadah ini berat tuh. Saingannya kemarin itu kan saya sudah menjelaskan. Makanya ibadah itu hal-hal yang berurusan iman ini nomor 1. Ditulis yang kurang yang harus terus ditambah itu ya ini juga. Yang nomor 2 ya harus ditambah karena Tuhan pun juga menginginkan itu. Yaitu rohani dan jasmani. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Iman, rohani penting, bekerja, keluarga juga penting. Tetapi ditulis 1 Tesalonika 3 ayat 10 itu adalah tentang rohani, iman. Ya, 2 Tesalonika 3 ayat 10 itu tentang bekerja. Nah, dua-duanya Tuhan memberkati. Bahkan kalau kita membaca yang spesifik di Ulangan kemarin, ya, maka disebutkan bahwa Tuhan memang memberikan tenaga supaya kita bisa bekerja untuk memperoleh kekayaan. Jadi Tuhan memang ingin kita bertambah. Kekayaannya bertambah, tidak salah itu. Tetapi itu tetap nomor 2. Kalau kebalik, nah itu yang menjadi problem. Sehingga dia nanti jangan dikategorikan sebagai penyembah yang tidak benar. Sebab Tuhan menginginkan penyembah yang benar. Kuasa diberikan Tuhan. Tenaga juga diberikan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji Allah turut bekerja. Ikut dalam pekerjaan saudara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi tidak mungkin kebalik. Itu sebabnya saya bersyukur dibukakan oleh Tuhan sehingga itu boleh dikasih nomor. Ya, bagaikan begitu. 1 Tesalonika 3 ayat 10. Pasalnya sama, ayatnya sama. Tapi yang 1 Tesalonika, yang bekerja adalah 2 Tesalonika, nomor 2. Ya, kalau kita begitu, Tuhan pasti akan menolong kita. Saudara, ini hanya meluruskan iman supaya dia bisa layak disebut penyembah yang benar. Nah, kalau terlatih menjadi penyembah yang benar, itu bagaikan sudah terlatih untuk mengenakan 2 sayap dari burung nasar yang besar. Begitu. Ya, ini adalah hikmat rohani. Kalau saudara bisa
membuka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ya. Di Wahyu pasal yang ke-12 di sana disebutkan begini ya. Ayat yang ke-14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini 1 masa, 2 masa, setengah masa. Ini 3,5 masa atau 3,5 tahun zaman kekuasaan antikris di bumi ini. Tapi perempuan itu, itulah gereja Tuhan yang disebut adalah tubuh Kristus. Mereka yang mempunyai penyembah yang benar, bagaikan itu latihan. Kalau dia mau dilatih menjadi penyembah yang benar, seperti orang yang dilatih menggunakan sayap. Padahal secara jasmani ya nggak cocok. Kita kan nggak punya sayap. Tapi kalau saudara melakukan ibadah yang sejati, mempersembahkan hidup secara konstan, mempunyai satu keputusan yang pasti, terus menerus, itu bagaikan suatu tindakan, bagaikan saudara melatih diri. Menggunakan satu sayap. Sayap yang lain ialah kuasa Roh Kudus. Makanya penyembah yang benar menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sebab dalam ibadah diajarkan firman Tuhan supaya imannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian berdoalah di dalam Roh Kudus ya, ayat yang tadi. Nanti kita tulis supaya tidak lupa. Nah ini perempuan. Kalau sudah baca, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar. Kalau dibaca letterleknya kita kan bisa bantah. Oh berarti tadinya dia nggak punya. Nggak ada sayapnya, tahu-tahu dikasih sayap. Tuhan bawa sayap, tempelin di situ, teng gitu. Ya. Secara letterlek kan mestinya begitu urutannya. Tapi ini kan bahasa rohani. Supaya saudara bisa mengerti bahwa indikasi terlatih, panca indera yang terlatih itu adalah diterapkan bagaikan menumbuhkan. Kalau saudara menumbuhkan iman dalam cara beribadah yang benar, sejati kepada Tuhan, dan berserah atas pimpinan Roh Kudus, maka saudara bagaikan berlatih menjadi penyembah yang benar, atau seperti sayapnya tumbuh pada saatnya, pada hari kedatangan Tuhan. Maka dia diubahkan dan bertemu dengan Tuhan di kemuliaan, di awan, kalau dalam bahasa Alkitab disebut di angkasa, tapi pada pernyataan umum yang bukan Alkitab itu ada pertemuan di udara. Sebenarnya bukan di udara, ayatnya menulis pertemuan di angkasa, baca di 1 Tesalonika di sana. Pertemuan di angkasa. Tidak ada orang bisa ke angkasa kalau tidak bekal oksigen, mati dia. Tetapi ini adalah tubuh yang diubahkan kemudian dengan kedua sayap burung nasar. Ya, karena memang dia sudah terlatih, bagaikan sudah tumbuh, sudah biasa menggunakan itu. Jadi orang yang berlatih benar dalam ibadah dan dalam pimpinan Roh Kudus itu bagaikan orang yang sudah pasti mendapatkan haknya. Ialah 2 sayap burung nasar. Begitu kata gantinya, kata jelasnya. Ya berdoalah supaya Tuhan bisa memberi ketetapan kebenaran. Karena tulisannya begini. Sebab ini mana mungkin secara letterlek begitu. Tidak. Ini adalah kiasan bahasa rohani yang menunjukkan bahwa Tuhan meneliti mulai sekarang. Itu sebabnya kalau diarahkan ke sini agak sukar. Itulah sebabnya disindir sama firman Tuhan. Memang banyak yang dipanggil karena Tuhan ingin jangan seorang pun binasa. Tapi ternyata tidak. Hasilnya cuma sedikit. Setelah dipilih, yang lolos cuma sedikit. Itu sebabnya relakan nanti dikerjakan oleh kebenaran firman dan Roh Kudus. Ini firman dan Roh Kudus sedang menuntun dan hari ini dibukakan kebenaran ini.
bahwa 2 sayap burung nasar itu adalah kuasa firman dan Roh Kudus. Itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Ya, pribadi Tuhan sendiri dalam wujud firman dan Roh Kudus. Ini yang bisa membawa kita. Nah, kemudian ayat yang ke-17. Nah, ini ayat yang ke-17 ini bunyinya Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu karena dia tidak bisa mengejar itu perempuan. Terbang terus, udah gak bisa dikejar. Maka marah dia balik dan marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi balik pergi memerangi keturunannya yang lain. Dia ada saudaranya yang lain. Ya, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, yang percaya kepada hukum-hukum Allah dan percaya kesaksian Yesus. Inilah sebetulnya yang dikatakan yang tertinggal itu. Sebab ini keturunan yang lain, yang sama-sama wanitanya, sama perempuannya. Tetapi yang di atas 14 tadi itu disebut adalah perempuan yang bijaksana, ya, seperti urutannya tadi, ayat-ayat yang di depan yang kita baca tadi, bijaksana, dan ada yang bodoh, ya, yang bodoh. Itu sebabnya dia hanya pincang. Dia percaya sih firman Allah, hukum Allah. Dia percaya kesaksian Yesus, nama Yesus yang penuh kuasa. Tetapi kurang. Sebab di dalam kebenaran firman Tuhan disebutkan. Ya, ini kalau ditelusuri harus mengikuti. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Nah, ukurannya di situ. Tuhan mau mengukur di dalamnya. Tuhan gak mengukur halamannya. Halaman tidak diukur. Halaman itu adalah jasmani tubuh. Yang diukur adalah bagian ruangan kudus. Jiwa dan rohmu yang diukur. Ya, sebab manusia itu mempunyai kelebihan. Dan di sana harus ada 3 perkara itu di dalam. Nah, di ruangan kudus harus ada meja roti. Karena di bait Allah itu ada meja roti, kemudian yang satunya pelita emas. Ya, pelita ini adalah kesaksian hidup yang sudah ditebus, menjadi percaya, beriman, dia menyala, dan berpegang kepada firman Tuhan. Tapi kenapa dia tertinggal? Ya karena kurang satu. Satunya ialah penyembahan. Penyembahan ini gak ada. Digambarkan sebagai misbah dupa. Di ruangan kudus itu ada 3 alat ini, bukan 2, tapi 3. Itu yang memberikan terjemahan supaya kita bisa paham dan mengerti bahwa hidup kita adalah bait Allah. Yang harus ketiganya ini ada. Makanya diarahkan menjadi penyembah yang benar. Kalau ini adalah menaati firman Tuhan, yaitu meja roti itu punya firman Tuhan dan hidupnya diubahkan oleh firman. Jadi kalau saudara diubahkan sama firman Tuhan, baik, tapi perhatikan harus dibarengi dengan yang ketiga ini, ialah mempersembahkan tubuh hidup. Makanya ibadah itu tidak bisa dikurangi itu. Sebab itu yang terpenting, kalau kurang satu ini dianggap tertinggal dia. Ya, ini tidak ada. Ya, saya coret ini. Tidak ada. Di ayat yang ke-17 ini. Ini tulisannya begitu loh. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Enggak bisa dikejar. Lalu balik pergi. Memerangi keturunannya yang lain. Perempuan yang lain. Ya, kita tahu siapa perempuan itu. Digambarkan. Sama-sama menanti. Tetapi perempuan atau gadis yang bijaksana, yang lolos diberi 2 sayap dan 5 yang bodoh. Dari berangkat saja sudah tandanya beda. Yang bijaksana itu dia membawa persediaan minyak. Nah, minyak itu yang membuat lampunya, apinya itu tetap menyala. Jadi ada minyak, ada firman, ada Roh Kudus. Sehingga dia bisa menyala sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Bisa mempersembahkan hidupnya
Dia sudah tidak khawatir lagi tentang hidup ini, sehingga bukan doa permohonan, tetapi doa penyembahan. Karena yakin bahwa dia adalah anak, pasti dipelihara oleh Bapa. Makanya ayat itu mengindikasikan cari dulu itu. Itu yang rohani. Kalau kita melakukan yang rohani, yang lain itu akan ditambahkan. Itu mengikuti udah dengan sendirinya. Itu programnya Allah seperti itu. Jadi penyembahan ini adalah kunci keberhasilan segala sesuatu. Sebab pada waktu menyembah, menyerahkan hidup ini kepada Tuhan di atas misbah. Persembahkan hidup di atas misbah Tuhan. Itu penyembahan kepada kemuliaan bagi Tuhan, memberi kemuliaan bagi Tuhan. Pada waktu menyanyi, mengangkat hati, memembah, memuji Tuhan. Kan banyak orang nyanyi ya karena kayak lagu nyanyi gitu. Ya, kelihatannya ya memang pintar nyanyi, bisa. Tapi sebetulnya tujuannya berbeda, cuma hanya bisa nyanyi. Tujuan pujian itu mendorong hati kita untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Maka penyembahan itu sangat berkenan kepada Tuhan. Nah, ini lah yang menjadi tantangan. Makanya saya tulis lagi supaya ingat 2 ayat kunci ini, Roma 12 ayat 1 dan Yudas pasal 1 ayat 20 merupakan satu penegasan bahwa itu yang harus dilakukan. Tidak boleh dikurang. Jangan ada yang lain pun menggagalkan persekutuan saudara kepada Tuhan. Yang menilai Tuhan, yang ngangkat nanti Tuhan, yang ngasih 2 sayap nanti Tuhan. Bukan saya. Saya dibebani oleh Tuhan menjelaskan, melatih, memberitahu, menginstruksikan seperti apa yang Tuhan mau. Makanya ada dasarnya nih firman Tuhan. Hanya itu. Jadi kalau tidak dilakukan dan saudara membantah dan menganggaplah menurut seperti perhitungan saudara, ya saudara nanti akan bertanggung jawab pada Tuhan sebab yang menilai Tuhan. Nah, inilah kekristenan kita diuji dari bermacam kesukaran. Tapi kalau saudara mengikuti kebenaran ini, Tuhan akan menolong dan Tuhan pasti menuntun hidup kita, memberikan kemenangan. Ini semua ada dasar kebenaran firman Tuhan. Jadi saya sampaikan secara singkat supaya kebenaran ini boleh nyata. Sebab ini adalah masa-masa yang sukar. Iblis bekerja dengan luar biasa. Ya, tetapi jangan takut. Berikan hidup untuk dilatih. Makanya latihlah dirimu beribadah. Orang kadang-kadang menyepelekan, apa yang dilatih itu apa? Ternyata buktinya ibadah itu tantangan terbesar dalam hidup. Banyak orang yang gagal tidak bisa beribadah kepada Tuhan karena ini, karena itu dan banyak hal. Itu sebabnya saudara, pada hari ini saudara sudah menyiapkan perjamuan kudus kan? Ya, mari kita perhatikan. Ini adalah kurbannya Kristus yang diwujudkan dalam perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur. Seberapa banyak kamu makan dan minum, mau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini mengingat kurbannya Kristus yang dilakukan dan terus itu yang memungkinkan saudara bisa. Itu sebabnya dengar kebenaran firman Tuhan itu. Sebab ini kebenaran yang tidak bisa dirubah. Sesuatu yang baku menurut firman Tuhan. Sebelum saudara dan saya ada, ayat ini bunyinya sudah begitu. Jadi dengan pertolongan Roh Kudus, kalau bisa membuka pengertian kita hari ini, maka saudara akan selamat. Ada bahaya yang mengancam lebih dahsyat dari corona. Namanya adalah antikris. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Itulah waktu yang diberikan sepenuhnya kepada iblis untuk menguasai
dunia ini dan membuktikan dia betul-betul disembah. Ya kalau waktu itu sudah terbukti, baru Tuhan akan pegang dan dia dihukum untuk selama-lamanya. Semua tindakan kalau nggak ada barang buktinya kan nggak bisa dihukum. Itu pengadilan manusiawi juga pegang begitu. Tuhan juga menginginkan buktikan. Selama ini dia hanya ngomong. Ya, ada sedikit orang yang sudah melakukan penyembahan kepada iblis. Saudara jangan berdua hati. Ya Tuhan, ya dukun. Ya Tuhan, ya kuasa kegelapan. Ya Tuhan, ya hitung-hitungan. Ya ramalan. Tidak, itu tidak murni. Tuhan ingin supaya saudara menjadi murni. Ya, ini yang diinginkan Tuhan. Sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nanti Tuhan akan memilih dan menetapkan setiap orang yang mempunyai komitmen yang sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya kita memperingati kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, ini perjamuan kudus. Ya, mari kita bersyukur, berterima kasih. Berdoalah. Memang ini singkat, tetapi sebetulnya agak berat. Sebab saudara diarahkan kepada hal-hal yang real, namun belum terjadi. Makanya Roh Kudus yang akan membuka. Semua akan dituntun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu di Injil Yohanes dituliskannya. Ya, Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Kalau kita ingin baca sekali lagi, di sana dituliskan begini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Ya, sudah datang. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, sekarang dibuka segala sesuatu yang sudah nyata, tetapi juga diarahkan kepada yang akan datang. Ini belum terjadi sih. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 14 itu belum terjadi, tapi sudah diajarkan. Dan sudah dapat dinilai orang ini bisa menerima apa tidak. Dia meyakini dan apakah dia berpegang kepada kebenaran atau tidak. Jangan kita terkena kepada hukum Ibrani pasal 4 ayat 1. Nanti sudah baca sendiri. Ibrani 4 ayat 1. Kemurahannya masih berlaku, tapi yang model begitu, yang tidak bisa diarahkan, tidak bisa dilatih, tidak ditunjukkan kepada hal-hal yang akan datang, itu dianggap ketinggalan. Ya, saudara, masih ada kemurahan Tuhan. Itu sebabnya di waktu yang sukar ini, mari kita kembali kepada Tuhan. Ingat akan korbannya Kristus. Ya, mari sebelum kita menikmati perjamuan kudus, kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Kupandang salib Yesus, kulihat kasih-Nya yang besar. Ya, mari kita naikkan pujian ini. Saat kupandang salib Yesus. Saat ku pandang salib Yesus, ku lihat kasih-Nya yang besar. Darah yang suci tak bercelah Dia curahkan tebus dosaku. Jadikan ku sebagai mempelainya yang dibela dan dipelihara. Salib
semua dosaku diampuni dan ku diselamatkan. Saat ku pandang salib Yesus, ku lihat kasih-Nya yang besar. Siapkan perjamuan kudus, saudara. Darah yang suci tak bercela Dia curahkan, tebus dosaku. Jadikanku sebagai mempelainya yang dibela dan dipelihara. Yang sudah disiapkan, peganglah roti dengan tangan kanan, saudara. Salib Yesus, salib Yesus, sumber pertolonganku. Semua dosaku diampuni dan ku diselamatkan. Angkatlah dengan tangan kanan roti tinggi di atas kepala saudara. Salib Yesus, salib Yesus, sumber pertolonganku. Amin. Semua dosaku diampuni dan ku diselamatkan. Dan ku diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Siapkan cawan. Angkatlah tinggi di atas kepala saudara dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara bahwa cawan ini adalah darah Kristus? Katakan, darah Yesus,
Darah Yesus, darah Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Syukur. Terima kasih. Syukur. Penebusan-Mu sempurna Tuhan. Sekarang tinggal ketaatan dan kesungguhan kami. Supaya kami terlatih menjadi penyembah yang benar. Sebab iblis pun ingin disembah. Jangan lepaskan kami. Jangan lepaskan semua sidang jemaat-Mu yang hari ini mengikuti ibadah, makan dan minum perjamuan kudus adalah tubuh dan darah Kristus. Supaya terjadi kekuatan baru mengalir dalam hidup-Mu. Itulah tenaga dan kuasa dari Tuhan yang memberikan hidup. Supaya Engkau kuat sampai hari Maranatha nanti. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau berkati setiap anak-anak-Mu sekaliannya. Tuhan, yang lemah Engkau memberi kekuatan. Mereka yang sakit hari ini oleh kekuatan perjamuan kudus disembuhkan oleh Tuhan sendiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang susah dihiburkan, yang jalan buntu dibuka jalan, semua hal yang sukar Tuhan menolong sehingga tidak ada yang mustahil. Sehingga kami keluar bukan hanya menjadi pemenang, bahkan lebih dari orang-orang yang menang oleh karena Kristus yang mengasihi kami. Tuhan, berkat-Mu menyertai kami, meneguhkan setiap hati untuk kami mempunyai komitmen yang lebih kuat. Engkau di atas semuanya karena Tuhan telah menebus dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan negara kami yang sekarang ini sedang menangani dan bergulat dengan bencana COVID-19. Tuhan, Engkau memberkati semua yang diusahakan, baik vaksinasi, pencegahan. Kiranya Tuhan memberkati dan itu bisa berhasil dengan baik. Dan COVID ini dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden, Wakil, dan semua kabinet kerja. Supaya semua bekerja dengan giat. Kau memberkati juga pemerintah daerah dari gubernur, bupati, wali kota sampai kepada camat, desa, dan RT, RW. Juga semua Engkau memberkati juga kota kami. Tuhan, Engkau memberkati supaya di dalam keadaan kami mengeterapkan PPKM. Tetapi kami tetap mempunyai pengharapan bahwa kami akan dilepaskan Tuhan dari segala kungkungan COVID-19 ini. Jikalau kami taat, maka kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau membuat semua usaha berhasil. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami menyelesaikan ibadah kami percaya Tuhan memberkati setiap keluarga, Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu sekalian, Tuhan memberkati setiap iman mereka Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan meneguhkan dan memberkati rumah tangga mereka. Baik masuk maupun keluar dilindungi dari dahsyatnya COVID-19 ini. Tuhan menolong dan memberkati kami. Sehingga kami mau mengakhiri ibadah kami dengan menadahkan tangan dan membuka hati untuk menerima berkat dari Tuhan sendiri. Saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu, terimalah limpah berkatnya dari Allah Bapa Surgawi. Kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan kuasa Roh Kudus yang akan menerangi dan menuntun hidupmu mulai dari hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha Tuhan datang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.